berebut suara generasi Z. Lantas bagaimana sebenarnya yang bisa dimaksimalkan oleh pemilih pemula generasi Z agar bisa berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi 5 tahunan 2024 mendatang? Bagaimana kecenderungan tren data partisipasi pemilih pemula versi lembaga survei? Kita akan diskusikan bersama dengan Direktur Eksekutif Saiful Mujadi Research and Consulting, Saidiman Ahmad. Selamat pagi Pak Saidiman, salam sehat Pak. Selamat pagi Pak Saidiman. Selamat pagi, salam sehat. Baik, dari data-data yang dipaparkan oleh Reno Reksa, selain potensi elektoral dan potensi kenaikan jumlah pemilih, apalagi Pak potensi pemilih generasi Z dalam pemilu 2024 mendatang? Iya, generasi milenial dan generasi Z memang punya potensi yang banyak ya, karena mereka ini adalah pemilih pemula. Dan karena jumlah mereka sangat banyak, itu mendekati 60%, mereka bahkan bisa mengubah kecenderungan kecenderungan pilihan pada partai-partai politik maupun calon-calon presiden. Karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Generasi milenial dan terutama generasi Z ini adalah generasi yang lahir dan bahkan berkembang tumbuh di masa kebebasan politik. Ini sangat berbeda dengan mereka yang tumbuh dan berkembang di masa otoritarianisme atau ke zaman non-demokratis, di zaman Orde Baru. Mereka memiliki pemikiran yang lebih terbuka, mereka lebih bebas, mereka lebih inovatif, mereka memiliki sesuatu yang relatif baru gitu, yang mungkin generasi sebelumnya tidak terpikirkan. Dan ini saya kira berlaku untuk semua hal, baik di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan politik. Karena itu saya kira generasi ini bisa membawa perubahan baru di dalam perilaku politik kita, di dalam konstelasi politik kita. Mereka akan memilih misalnya partai-partai yang bisa memberikan memberikan harapan bagi mereka, yang lebih inovatif, yang lebih cerdas, yang lebih dekat dengan kehidupan generasi milenial dan generasi Z ini. Pada pilihan partai, pada pilihan presiden misalnya, saya kira fenomena di mana ada banyak sekali tokoh yang tidak berasal dari elit utama partai politik yang sangat populer di masyarakat, ini salah satunya disebabkan oleh adanya generasi ini. Mereka keluar dari pakem politik, tidak hanya memilih elit yang itu-itu saja, yang muncul lama begitu, tapi mereka bisa melakukan terobosan dengan mengangkat dan memilih calon-calon atau tokoh-tokoh yang relatif baru, yang kira-kira menjanjikan sesuatu yang juga baru terhadap mereka, yang lebih inovatif, yang lebih sesuai dengan zaman mereka. Saya kira itu salah satu keunggulan dan kemungkinan yang akan terjadi dari lahirnya atau dari masuknya kelompok milenial dan generasi Z ini ke dalam postur pemilih kita dengan sangat dominan. Baik, Pak Saidiman, tantangannya adalah untuk generasi Z dan juga generasi milenial ini sesuai dengan tema kita pagi hari ini adalah generasi apolitis atau yang tidak peduli dengan politik. Atau juga mungkin ada tantangan yang kedua adalah mereka tertarik dengan politik, tetapi masalahnya adalah mereka mendapatkan pemahaman yang kurang tepat begitu. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh partai politik, oleh KPU, dan nantinya oleh masing-masing atau sosok capres, cawapres, dan para caleg begitu, supaya lebih melek lagi nih para generasi milenial dan generasi Z? Iya, itu memang tantangan. Generasi milenial ini karena mereka tumbuh di dalam suasana kebebasan, mereka mengakses informasi lebih baik. Satu sisi itu sebetulnya peluang. Itu artinya bisa mempengaruhi tingkat rasionalitas pemilih kita. Jadi mereka memilih bukan hanya karena ikut terhadap generasi yang lebih lama atau ikut patron tertentu ya, tetapi mereka memilih secara lebih independen. Karena mereka lebih rasional, lebih terbuka, lebih mendapatkan akses informasi, itu juga sekaligus menjadi tantangan. Karena itu mereka bisa menjadi lebih kritis. Kalau mereka merasa bahwa dengan ikut memilih atau tidak ikut memilih itu sama saja hasilnya, mereka bisa memilih menjadi free rider.
Artinya mereka tidak perlu datang ke TPS tapi nanti akan mendapatkan keuntungan yang sama atau manfaat yang sama dari hasil pemilu. Itu bisa saja terjadi pada kelompok masyarakat yang kritis seperti kepada para pemilih pemula ini. Karena itu memang sosialisasi yang terus-menerus harus dilakukan baik oleh KPU, partai-partai politik, tokoh-tokoh yang maju di dalam kontestasi maupun lembaga-lembaga ya stakeholders yang berkepentingan dengan politik ini memang harus terus-menerus dilakukan. Tetapi saya kira yang lebih penting adalah bagi mereka ini karena mereka ini lebih kritis, pelaku-pelaku politik harus menawarkan sesuatu yang lebih kritis juga, sesuatu yang lebih inovatif yang menyentuh harapan mereka. Salah satu harapan mereka atau keprihatinan mereka yang paling besar adalah tentang lapangan pekerjaan misalnya. Partai-partai politik atau tokoh-tokoh yang maju di dalam kontestasi pilkada atau presiden itu harus menawarkan ini. Bisa kira-kira tawaran dari partai-partai politik dan tokoh-tokoh politik ini adalah bisa menjawab apa yang mereka harapkan misalnya tentang inovasi, tentang pengembangan teknologi misalnya dan seterusnya. Hal-hal semacam itu. Jadi dari satu sisi perlu ada upaya sosialisasi yang masif, tetapi dari sisi yang lain ide atau konten dari sosialisasi itu juga harus menyentuh langsung kepada kepentingan mereka. Oke, ide atau konten yang akan disalurkan kepada para generasi Z dan generasi milenial juga harus diperhatikan. Yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah media menyalurkan ide dan konten itu. Pak Saidiman, pendapat Anda soal hal ini? Iya, ya, saya kira itu sangat penting sosialisasi dan media untuk menyampaikan itu saya kira perlu dilakukan semuanya. Ada kecenderungan sekarang generasi yang lebih muda ini sebetulnya mulai bergeser atau lebih cenderung menggunakan media-media alternatif. Dibanding dengan generasi yang sebelumnya, media internet misalnya dengan berbagai macam sosial media di dalamnya, itu perlu menjadi instrumen atau wahana penyampaian ide, sosialisasi dan gagasan terhadap mereka secara lebih masif gitu. Saya kira misalnya partai-partai politik tidak bisa lagi mengabaikan pentingnya internet, pentingnya media sosial. Mereka harus juga muncul di sana, berbicara dengan mereka, menyerap aspirasi dari kelompok ini dan seterusnya. Baik, kalau kita bicara soal kecenderungan tren data partisipasi pemilih pemula dari pemilu ke pemilu, bagaimana datanya versi Anda, versi lembaga survei? Ya, memang ada kecenderungan menguat ya. Saya kira sampai dengan sekarang ini menurut data survei dari SMRC, jika kita ukur bahwa yang bisa ikut pemilu itu adalah umur 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika pemilu akan dilaksanakan, itu adalah mereka yang bisa mengikuti pemilu versi KPU. Lalu kalau kita melihat bahwa generasi milenial dan generasi Z itu adalah mereka yang berumur kira-kira 40 atau 41 tahun ke bawah. Generasi Z itu tadi disebut mereka yang kira-kira sekarang berumur sekitar 25 tahun ke bawah, maka kita menemukan sekarang jumlahnya sebetulnya hampir 60% atau sekitar 60% dari total pemilih yang ada sekarang. Dan saya kira ini mengalami penguatan, mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Oke. Pak Saidiman, yang juga perlu diantisipasi adalah tadi memang betul sosialisasi, pemahaman begitu ya memang harus tersalurkan dengan baik kepada para calon pemilih pada generasi milenial, pada generasi Z. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika terlalu banyak terpaan informasi kepada para calon pemilih ini, mereka akan dalam tanda kutip burns out begitu. Mereka terlalu bingung sehingga mereka pun akhirnya akan cenderung menjatuhkan pilihan, sudahlah, karena mereka bingung, mereka tidak akan memilih. Bagaimana mengantisipasi supaya hal ini tidak terjadi? Iya, saya kira itu memang persoalan yang harus kita hadapi. Saya katakan tadi bahwa karena karakter para pemilih pemula ini adalah mereka mendapatkan akses informasi yang lebih baik. Karena itu pada satu sisi ya mereka akan lebih rasional di dalam pilihan, tetapi pada saat yang sama justru karena mereka rasional, mereka bisa menjadi lebih kritis. Dan bentuk kekritisan itu bisa muncul di dalam
pilihan apakah akan ikut memilih atau tidak. Karena seorang yang kritis, seorang rasional kan kalau mereka dihadapkan pada pilihan kalau dia ikut atau tidak ikut sama-sama apa namanya hasilnya terhadap mereka misalnya sama-sama partai itu juga ya akan menang atau calon itu juga yang akan menang itu mereka bisa jatuh ke dalam apatisme. Tetapi ya itu tantangan bagi semuanya untuk menjadikan pemilu ini menarik bagi mereka. Ya, salah satunya tadi itu adalah dengan menawarkan ide yang lebih fresh, yang lebih baru itu, yang lebih menyentuh kehidupan mereka. Karena bagaimanapun mereka kan punya kebutuhan juga. Mereka punya harapan, mereka punya aspirasi juga. Jadi saya kira ini tantangannya. Bagaimana menyerap aspirasi mereka dan bagaimana meyakinkan mereka bahwa aspirasi itu mungkin untuk dipenuhi jika satu partai atau calon tertentu memenangkan pemilu. Baik, Pak Saidiman, apakah sampai saat ini ada survei yang menunjukkan sebetulnya kecenderungannya kemana? Apakah anak-anak muda punya ketertarikan hanya kepada tokoh tertentu atau juga partai politik atau dua-duanya? Di dalam survei terakhir kita, SMRC, itu memang kita sudah menemukan ya kalau kita melakukan cross tabulasi pada data perolehan suara partai-partai politik misalnya dengan demografi menurut usia, kita menemukan sebetulnya ada kecenderungan tertentu ya. Usia ini memperlihatkan perbedaan pilihan pada partai-partai politik. Misalnya kita temukan bahwa partai-partai tertentu seperti Gerindra, kemudian PKS, Nasdem, dan juga partai-partai baru itu menarik secara proporsional pemilih pemula ini atau pemilih yang lebih muda ini itu lebih banyak dibanding pemilih yang lama gitu ya. Sementara sebaliknya partai-partai seperti PDIP, Golkar, ya semacam itu atau Demokrat itu bukan maksud saya PDIP, Golkar, PKB, P3 misalnya atau juga PAN itu justru kalau kita bandingkan proporsi penyerapan suara dari kelompok yang pemilih yang lebih muda dibanding yang lebih tua itu lebih banyak yang lebih tua. Tetapi di antara partai-partai yang sebelumnya itu Gerindra, kemudian PKS, Nasdem itu proporsi pemilih dari kalangan yang lebih muda itu lebih banyak, lebih kuat. Ada kecenderungan mereka mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari kalangan pemilih pemula dibanding pemilih yang lama. Jadi kita melihat ada pola semacam itu di dalam pilihan partai. Pada tokoh misalnya untuk calon presiden dalam simulasi 3 nama, di sana ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, kemudian Anies Baswedan. Kita juga menemukan satu pola atau kecenderungan di mana pemilih Anies Baswedan dan pemilih Ganjar Pranowo itu juga lebih kuat dari kalangan yang lebih muda, dari milenial dan generasi Z, dibanding dengan pemilih Prabowo. Pemilih Prabowo cenderung merata, tetapi ada kecenderungan ya cenderung lebih seimbang ya Pak pada pemilih Prabowo dibanding dengan Ganjar dan Anies Baswedan. Pak Saidiman, tadi Anda sebetulnya sudah singgung kulitnya ya, begitu ya. Dibutuhkan hal-hal atau isu-isu yang kritis, yang fresh begitu untuk menjadi magnet tersendiri bagi para calon pemilih milenial dan juga generasi Z. Spesifiknya seperti apa, Pak Saidiman? Isu-isu apa yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh para calon pemilih muda ini? Isu di dalam berbagai survei ya, isu yang paling mendapat perhatian paling banyak dalam bagi kalangan pemilih pemula ini adalah isu tentang lapangan kerja sebetulnya ya. Mungkin ya ini sangat rasional karena mereka ini adalah para pemilih muda, masih muda, mungkin baru akan masuk ke dalam apa namanya lapangan pekerjaan. Karena itu mereka sangat concern terhadap isu lapangan kerja dan pengangguran. Saya kira ini perlu diatasi. Karena itu saya kira untuk menjawab isu yang menjadi harapan atau menjadi concern dari kalangan muda ini adalah dengan menawarkan atau meyakinkan mereka bahwa negara itu bisa
melakukan percepatan pembangunan ekonomi, memberi inovasi di dalam ekonomi dan seterusnya, atau meyakinkan mereka bahwa negara kita di masa depan itu akan memiliki ekonomi yang lebih terbuka sehingga memungkinkan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak, investasi lebih tinggi dan seterusnya. Saya kira ini perlu disosialisasikan dan terutama menjadi perhatian dari para pelaku politik, bahwa agenda-agenda utama mereka adalah persoalan ekonomi, persoalan pembukaan lapangan kerja, penciptaan satu suasana di mana ekonomi ini bersahabat dengan mereka-mereka yang potensial untuk membuka lapangan kerja, para investor, para pelaku ekonomi secara umum. Baik, sosialisasi yang cerdas harus terus dilakukan untuk berebut suara generasi Z di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Saidiman.